Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di PPR kelas 12. Hari ini kita akan bahas LSP tahap 2 yang seri 6 ya. Jadi terakhir di pekan ini adalah sampai seri 5. Pekan depan insyaallah udah ulangan praktikum 1 sampai 5. Jadi Ibu akan bahas yang seri 6 dulu saja ya. Kayak seperti biasa di sini kita mulai dengan kartu stok ya. Kartu stok di sini adalah, ingat, yang mau kita perhatikan, kita mengamati kartu stok, kita harus tahu dulu periodenya. Periode itu di peraturan kita ya. Jadi ini jangan disamakan dengan di apotek lain atau di LSP lain, tapi di peraturan kita adalah SOP-nya. Untuk mengamati kartu stok ini yang harus kita lihat adalah pengeluaran, pemasukan selama 7 hari terakhir ya, dan berapa sisa barang yang ada. Oke. Nah, ini terakhir, semua kartu stok ini terakhir tanggalnya adalah tanggal 25 November 2018. Maka kita melihat 7 hari terakhir itu berarti dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya pas 7 hari terakhir dari tanggal 19 November sampai 25 November. Jadi sama ya, semua kita hitung pengeluarannya dari periode 19 November sampai 25 November. Oke. Kita lihat kartu stok satu persatu di sini. Kita lihat nih ya, untuk betadine gargle dari tanggal 19 sampai 25 itu hanya ada satu tanggal yang masuk dalam periode tersebut ya, yaitu tanggal 25. Tanggal 11 masuk nggak? Tidak kan, 19 sampai 25. Ya, berarti ini 25 November saja. Dia keluarnya cuman 1 botol. Oke, sisanya masih 12. Masih banyak ya. Nanti nggak apa-apa di kalian tandain gitu loh. Kalian tandain misalnya gini gitu loh, kalian tandain. Jadi yang ketahuan keluarnya cuma 1 gitu ya. Oke, sisanya berarti 12. Kita lihat lagi yang kedua, sangobion kapsul dari tanggal 19 November sampai tanggal 25. Kita lihat di sini masuk periode itu yang mana. Berarti dari sini sampai sini. Ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Nih, maaf itu tanggal 18 ya. Tanggal 19 ya. 19 itu yang ini. Nah, di tanggal 19 sampai tanggal 25. Kita lihat pengeluarannya berarti yang ini. Tulisan keluar jangan sampai salah. Berarti di sini. Oke. Kita pengeluarannya kita hitung, dia pengeluarannya ada 14 ya. Terus tersisa berapa dia? 2. Udah ya, kita cek ya. Tadi betadine gargle 12. Ini sangobion kapsul 2, sisa 2. Oke. Kita lanjut. Untuk mikropor kecil ya, tanggal 9 sampai 25 juga cuma 1, tanggal 25 saja. Keluarnya 1, sisanya 8. Oke. Jadi terlihat betadine gargle keluar 1, sangobion kapsul 14 strip, mikropor kecil 1 buah. Berarti yang fast moving yang mana? Ya, yang fast moving berarti sangobion fast. Sisanya slow moving. Oke. Dan yang hampir habis adalah sangobion kapsul. Maka sangobion kapsulnya nanti yang kita taruh di buku defekta. Gitu ya. Oke. Perencanaan pembeliannya berarti kita mau merencanakan beli berapa Bu gitu kan. Kita lihat dulu yang terpakai selama 1 minggu itu berapa? 14. Tapi belinya berapa Bu? Kalau secara normal harusnya 14 strip juga ya, atau bahkan lebih. Tapi seperti yang sudah Ibu ceritakan, Ibu responsikan, untuk memudahkan kalian, maka kita memesannya itu sesuai dengan yang dipesan sebelumnya. Kita lihat di sini, Kanugrah Pharma 10. Teorinya untuk melihat PBF yang mau kita beli di mana gitu ya, sangobion itu harusnya melihat buku PBF. Ya, jadi kita cek buku PBF yang ngejual sangobion siapa, terus kita belinya 10 strip. Kalau pemakaian seminggunya 14 strip, belinya 10 strip. Ya, 10 strip atau 1 box.
Oke, kita lanjut. Yang itu tidak usah ibu bahas ya, karena sudah cukup ibu rasa kalian sudah bisa gitu ya, sampai ke komunikasi untuk memesan barang itu sudah bisa. Kita lanjut sekarang, penyesuaian barang datang nih. Mbak, siang, saya dari Anugrah Pharma. Ini obat yang tadi pagi dipesan oleh Apotek Nadari, tolong dicek dulu ya Mbak. Baik Pak, saya akan sesuaikan dulu SP, faktur, dan barangnya, mohon ditunggu. Dah, kamu cek dulu pertama SP dan faktur. Kamu jajarin seperti ini. Kita lihat, yang kita pesan adalah Sangobion kapsul 1, Proma tablet 4, Sanmol sirup yang 60 ml 2 botol, Metformin 500 mg 2 box. Pertama kali kita lihat adalah nama produknya, sama nggak? Sama ya, tidak ada yang beda bentuk sediaannya. Oke, lanjut sekarang kuantitinya, jumlahnya. Sangobion 1, Proma tablet 4, Sanmol sirup 2, Metformin 2, udah sama. Oke, kalau ini sudah sama, nama produknya udah sama, jumlahnya udah sama, yang kita cek sekarang adalah expired date. Nah, di sini ya, udah ibu bikin catatan. Nama obat dan jumlahnya sesuai, SP, faktur, dan barang. Kita cek ED-nya. ED-nya Sangobion aman, Proma aman, Metformin aman, ternyata ada ini. Sanmol sirup sama-sama tahun ini, 2021. Oke ya, kita lihat bulannya, 5 Juni 2021. Di peraturan apotek kita SOP-nya adalah kita tidak boleh menerima barang yang ED-nya itu cuman mendekati 6 bulan. Oke. Nah, kalau ini kita praktek bulan Februari, besok kita misalnya praktek bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini berarti 4 bulan lagi kadaluarsa Sanmol sirup. Ya. Menurut SOP di apotek kita 6 bulan aja tidak diterima, kurang dari 6 bulan ya. Berarti 4 bulan ini juga tidak boleh kita terima. Terlalu dekat jaraknya. Khawatirnya obat belum laku sudah ED, kan kita rugi. Gitu ya. Jadi yang kita retur siapa? Berarti masalahnya di seri 6 ini adalah bukan barangnya salah, bukan jumlahnya kelebihan, bukan kardus obatnya robek atau rusak, bukan. Tetapi adalah Sanmol sirup mendekati kadaluarsa. Jelas ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke form checklist kualitas fisik. Oke, kamu isi dulu yang form checklist kualitas fisik. Ini ibu contohin satu aja, tapi nanti kalian harus menulis 4-4-nya, Sangobion, Proma tablet, Sanmol sirup, dan Metformin. Ini ibu contohkan satu saja. Contohnya Sanmol sirup 60 ml. Baik nggak? Baik sebenarnya, karena kan belum kadaluarsa. Masih menuju ya mendekati kadaluarsa, berarti dia sebenarnya baik. Jumlahnya 2 botol. Tidak baiknya di strip. Expire date-nya 5 Juni 2021. Diterima tidak? Tidak. Kita tolak 2 botol. Kenapa? Mendekati kadaluarsa atau mendekati expire date. Gitu. Jadi tanggal kadaluarsanya sudah mendekati expire date. Sudah. Kalau sudah ini kamu laporin dulu, tulis dulu ya 4-4-nya ya. Kalau sudah, kamu balik tuh ke PBF-nya, kamu bilang, Pak, setelah saya sesuaikan SP, faktur, dan barangnya, semua barang datang dalam kondisi baik, tetapi ada satu barang yaitu Sanmol sirup 60 ml yang mendekati kadaluarsa. Karena itu saya akan meretur Sanmol sirup 60 ml sebanyak 2 botol. Saya minta paraf Bapak di form checklist kualitas fisik sebagai persetujuan bahwa saya akan meretur obat tersebut. Gitu ya. Jadi seperti itu. Dan nanti bapaknya kan paraf nih. Kalau bapaknya udah paraf, baru kamu isi nih sampai ke form retur. Ya, kamu kasih tanggal, jangan lupa tanggalin dulu, baru tadi minta tanda tangan. Kalau semuanya sudah diisi, nanti tinggal minta tanda tangan atau paraf dari apoteker. Dan jangan lupa di stempel. Ya. Jangan lupa sebelum minta ke apoteker kamu perbaiki dulu harga di faktur. Karena ini Sanmol sirup semuanya mau kita retur, berarti ya udah kita coret aja di sini semuanya. Ingat, setiap bagian yang sudah dicoret harus kita beri paraf kecil. Artinya apa? Kalau di ilmu akuntansi itu setiap perubahan angka harga itu harus ada bukti siapa yang sudah menggantinya gitu ya. Maka ini kita paraf, ini kita paraf, ini kita paraf, kita paraf, kita paraf.
Oke, kita tulis di sini ya angka-angka yang benarnya berapa nih. Di sini jadi berapa, di sini jadi berapa, di sini jadi berapa, di sini jadi berapa. Oke. Udah ya. Jangan lupa penerimanya kan apoteker nih ceritanya. Jadi nanti kamu tulis ini nama apotekernya harus nama lengkap. Dan diberi paraf kecil. Tuh ya. Nah, jadi yang tadi kamu lakukan apa? Kalau semuanya sudah diisi, form cek kualitas fisiknya, sudah dapat tanda paraf dari PBF, isi form retur, perbaiki harga di faktur. Udah ya. Semuanya tulis nama apotekernya, beri paraf kecil, baru kamu lapor ke apoteker. Gitu. Jadi apoteker harus tanda tangan apa? Form checklist kualitas fisik, form retur, dan apa? Yes, dan 4 lembar faktur. Itu ya. Oke. Kalau sudah nanti distempel semuanya tanda tangan oleh apoteker, baru kamu lakukan retur. Udah, kalau sudah retur jadi kan tadi ini udah tanda tangan, ini udah tanda tangan, ini udah tanda tangan. Jangan lupa ini distempel. Form returnya harus stempel dulu, baru kamu retur ke PBF. Apa yang disiapkan? Obat yang mau diretur, salmol sirup 2 botol, masukin ke box retur. Terus SP dan faktur yang berwarna putih masukkan. Baru kamu bisa retur ke PBF. Pak, ini barang yang akan saya retur, salmol sirup 60 ml sebanyak 2 botol. Ini SP dan faktur aslinya. Saya minta para bapak di form retur sebagai bukti bahwa saya sudah meretur barang. Itu. Ya. Kalau sudah, jangan lupa sudah itu apa? Kamu sudah menempel apa tadi? SP merah sudah ditempel, faktur merah sudah ditempel. Jangan lupa setelah itu sudah lakukan retur. Lalu apa yang harus dilakukan? Arsipkan SP dan faktur kuning di bundle arsipnya masing-masing. Ya. Nih. Isi form penerimaan barang sesuai barang yang diterima. Sesuai barang yang diterima dan fakturnya sudah diperbaiki. Jadi kalau salmol sirupnya sudah dicoret, sudah diretur, jangan ditulis lagi di penerimaan barang. Kan kita tidak menerima barangnya. Terus letakkan barang tersebut di karantina, di ruang karantina beserta faktur birunya. Baru lapor dan infokan kepada pengawas, komunikasikan mengenai form buku penerimaan barang. Oke. Jadi ini kamu isi dulu nih form buku penerimaan barang. Ini Ibu contohin 1 ya. Berarti ada 3 barang yang kita terima. Contohnya Sangobion kapsul dari Anugrah Pharma, nama fakturnya sekian, tanggal faktur lihat di fakturnya. Jumlah barangnya 1 box, tanggal terima lihat di faktur, nomor batch lihat di faktur. ED-nya lihat di faktur. Yang paraf siapa kalian? Paraf dulu nih sampai 3 sesuai dengan jumlah barang ya. Isi tanggalnya. Kalian paraf, kalian di sini berperan sebagai petugas gudang. Paraf oleh kalian sebagai petugas gudang dan kalian stempel. Stempelnya stempel gudang. Udah. Oke. Kalau sudah mengarsipkan SP dan faktur kuning. Ingat ya, mengarsipkan itu sesuai dengan nomornya. Nomor terendah letakkan di paling bawah. Ya, jadi kalau kamu 1, teman kamu 2, ya kamu di paling bawah, lalu teman kamu nomor 2. Oke, kalau sudah, letakkan barang di ruang karantina. Sudah. Baru kamu laporkan dan infokan kepada pengawas ini. Ya. Ibu, barang yang saya terima sudah saya catat di buku penerimaan barang dan juga SP dan faktur berwarna kuningnya sudah saya arsipkan di bundle arsipnya masing-masing. Saya juga sudah meletakkan barang tersebut di ruang karantina beserta faktur birunya. Gitu ya. Atau diomongin dulu, sudah mengarsipkan, sudah meletakkan barang baru dan sudah menuliskan barang yang terima di form penerimaan barang. Yaitu nama barangnya Sangobion kapsul dari PBF Anugrah Pharma, ya. Jumlahnya 1 box. Udah. Kalau ibu biasanya sih hanya nama barang, jumlahnya dan ED. ED juga kalau kan sebenarnya sudah dibicarakan ya di
sebelumnya ketika kita menyesuaikan barang. Cuman nggak apa-apa kalau mau menyebutkan ED. Ya udah, sebutkan sampai 3. Udah. Dan saya minta paraf ibu sebagai apa kemarin, petugas instalasi ya, petugas instalasi. Udah di sini ya. Ingat ketika kamu menyampaikan informasi, ini udah kamu isi, ini udah kamu tanda tangan, ini udah kamu stempel, baru kamu ngomong. Nanti sih, dan kalau kamu memang kemarin kita kesepakatannya petugas instalasi, maka apoteknya kita coret. Oke, nanti asesornya paraf. Udah. Kalau sudah, maka kamu mengerjakan form berikutnya. Itu form penyimpanan ya, penyimpanan barang. Isi dulu form ini, isi dulu form ini, baru izin memindahkan barang dari ruang karantina ke gudang. Komunikasikan cara penyimpanannya sesuai SOP yang sudah kalian tuliskan pada form di bawah ini. Kemarin SOP-nya apa? Selain antibiotik, maka sistemnya FIFO, gitu ya. Jadi contohnya ibu kasih 1, nama barangnya Sangobion, golongan obatnya bebas, bentuk sediaannya kapsul, sistemnya sistem FIFO. Kamu isi sampai 3 sesuai dengan barang yang kamu terima tadi. Udah? Kalau sudah, maka kamu izin ke pengawas. Jangan dibawa-bawa dulu barang yang di ruang karantina ya. Izin dulu, ibu saya izin untuk memindahkan barang dari ruang karantina ke gudang. Kalau pengawas sudah bilang, ya silahkan. Dan pengawasnya nanti sudah keluar ke lemari gudang, lemari obat di gudang, baru kamu ambil barang di ruang karantina. Oke, kamu meletakkan barangnya juga sambil ngomong, gitu ya. Contohnya 1 nih, ibu saya akan meletakkan Sangobion kapsul sebanyak 1 box di lemari obat golongan obat bebas secara alfabetis dengan sistem FIFO. Ya, jangan lupa kalau kamu ngomong secara alfabetis, berarti di lemari obat golongan obat bebas kamu cari yang huruf S. Sangobion, ini Sangobion ya. Oke. Udah? Pastikan menyimpannya di lemari yang golongan obat yang benar dan alfabetis yang benar atau abjad yang benar. Udah, terus lakukan sampai 3 kali. Udah, nanti kamu ngomong apa? Dan saya izin untuk mengarsipkan faktur biru di bindel arsip gudang. Ya, jadi kalian sekarang sudah nggak punya faktur lagi. Ya, fakturnya sudah selesai diarsipkan sampai arsip gudang. Sudah selesai sebenarnya untuk bagian yang ini. Barang yang diterima sudah sampai kalian simpan. Berarti kalian sudah, kalau kalian sudah benar caranya, berarti kalian sudah kompeten dalam menerima barang, melakukan administrasi penerimaan barang, dan juga menyimpan barang. Oke. Selanjutnya adalah soal gudang. Mengamati persediaan kita yang ada di gudang. Jadi kadang kan di gudang itu kita punya stok gitu ya. Nah, harus kita cek itu. Jangan-jangan semua sudah kadaluarsa gitu kan. Jadi harus kita cek. Kita cek ternyata ada 4 jenis obat ya. Di sini ada Fitcom Platinum 1 flash. Masalahnya kita lihat, tahu dari mana kadaluarsa? Kita lihat ED-nya. 20 Desember 2020. Iya, sudah kadaluarsa tahun lalu. Pacekap 1 box 20 Juni 2021. Oke, berarti mendekati. Karena kan 4 bulan mendekati kadaluarsa ya. Mendekati kadaluarsa. Vitamin B1 5 botol. Ada 5 botol nih. ED-nya nggak ada masalah ya. Berarti dia termasuk yang stok menumpuk. Nah, Simvastatin 10 mg ada 1 box. ED-nya masih jauh 2025. Terus jumlahnya juga 1 box. Tidak ada masalah dalam expire date dan juga dalam jumlah barang, maka dia tidak bermasalah. Sudah, setelah kamu mengkategorikan dia menjadi 4 bagian seperti ini, maka kamu isi dulu. Isi form kontrol kada barang dan persediaan ya. Yang barangnya tadi ada berapa? Kalau barangnya ada 4 ya. Barangnya ada 4, kamu isi 4-4-nya mana yang kadaluarsa, mendekati kadaluarsa, stok menumpuk, mana yang tidak ada masalah. Udah, kalau sudah komunikasikan kepada pengawas.
Ibu selesai mengamati persediaan di gudang, ternyata ada beberapa masalah dan saya sudah mengkategorikannya menjadi 4. Menjadi 4 kategori. Yang mana? Yang tadi kamu sebutin. Ya. Yang disebutin biasanya nama barang, jumlah kadaluarsa itu ya. Dan apa kategorinya dia. Ya. Kalau kamu sudah menyebutkan itu, baru izin untuk meletakkan barang-barang tersebut di gudang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, jangan lupa isi kedua form. Berarti setelah form kontrol barang dan persediaan terlihat kan mana yang kadaluarsa, isi form rekap kadaluarsa. Kasih tanggal kedua form tersebut dan kalian tanda tangan atau paraf. Jangan sampai tidak atau belum di paraf. Dan setiap paraf kalian itu harus ada nama kalian, nama jelas. Indah A misalnya kalau nggak mau kepanjangan. Atau ya kalau mau panjang sekali Indah Aprianti misalnya. Atau kalau kalian Fulanah gitu ya, atau Dewi Andriani atau Dewi A gitu. Jadi setiap paraf kalian tuh harus ada nama ya. Nah, setelah kalian lakukan semua itu, ngisi form kontrol barang dan persediaan, ngisi form rekap kadaluarsa, kalian tulis tanggal, kalian tanda tangan, kalian komunikasikan kepada pengawas, baru kalian izin. Ibu, saya izin untuk meletakkan barang-barang tersebut di gudang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Artinya kondisinya apa-apa? Artinya apa? Ya kalau yang kadaluarsa taruh di lemari kadaluarsa, ya kan? Kalau yang mendekati kadaluarsa di lemari mendekati kadaluarsa dan lain sebagainya. Contohnya komunikasinya nanti, Ibu, saya akan meletakkan Fitcom Platinum sebanyak 1 flash di lemari dengan keterangan sudah kadaluarsa. Oke, sudah kadaluarsa taruh di lemari sudah kadaluarsa, mendekati kadaluarsa di lemari mendekati kadaluarsa. Stok menumpuk di lemari stok menumpuk. Kalian tidak ada masalah gimana, Bu? Nah, yang tidak ada masalah cari dulu. Simvastatin ini golongan obat apa? Karena mau kita letakkan di lemari obat yang tidak ada masalah. Seperti tadi yang kita letakkan obat-obat sebelumnya, obat yang kita baru terima dari PBF. Nah, cari dulu golongan obat apa yang nggak bermasalah itu di resep di tipe ini simvastatin di soal ini ya. Berarti simvastatin itu golongan obat apa ya? Carinya di mana? Kalau kalian nggak tahu, ini seharusnya ada di boxnya. Di boxnya itu biasanya kan ada ininya, ada keterangannya. Lingkaran hijau tepi hitam, lingkaran merah tepi hitam atau apa, biru tepi hitam atau apa. Nah, atau kalau nggak ada juga ternyata di box, kamu cari di ISO. Di ISO itu di paling atas setiap nama obat itu ada K, B gitu ya. Itu artinya keras, bebas gitu. Jadi jangan males, ayo harus dicari. Kalau perlu cari juga kamu ini khasiatnya obat apa sih. Nah, berarti nanti diletakkan di lemari obat keras berdasarkan abjad dengan sistem FIFO. Berarti nanti kamu ngomongnya terakhir, yang keempat, karena simvastatin 10 mg sebanyak 1 box tidak ada masalah, maka saya akan meletakkannya di lemari obat golongan obat keras berdasarkan abjad dengan sistem FIFO. Sudah? Terima kasih. Gitu. Itu ya, silakan nanti diulang-ulang kalau masih tidak mengerti. Dan tolong ditanyakan kalau ada yang masih belum mengerti. Jangan diam saja di lab kamu jadinya bingung sendiri. Oke, sudah ya, Ibu. Kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.